Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di acara kolaborasi SMP 19 dan SMP 11 pengimbasan sekolah penggerak dan guru penggerak rekognisi dan fasilitator Ibu Widi Sri Widiningsih MPD dan guru penggerak angkatan 9 Ibu Lilis Kurniawati tentang budaya positif. Selanjutnya acara akan dibuka dengan berdoa. Kepada Bapak Fauzan MPD dipersilakan Untuk memimpin doa. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam agar pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadina wa kulli sholiha wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW fi hadal maksud Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzan. Untuk selanjutnya acara diseminasi atau pengimbasan pada siang hari ini dimulai. Kepada Ibu Kepala Sekolah dimohon untuk kata sambutannya Ya, Pak. sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP 19, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Sri Widiningsih dan juga Ibu Nina, dan Bapak Ibu dari SMP 11 sebagai pengimbasan SMP 19 ya. Selamat datang Ibu. Ini ibu-ibu muda yang luar biasa yang tentunya diutus oleh Pak Tri untuk menyimak dan berkolaborasi dengan kita semuanya. Bapak Ibu yang terhormat semuanya, hari ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya saling bertemu, bertatap muka dan juga dalam suasana pengimbasan. Bapak Ibu, setelah kita bersyukur, marilah kita manfaatkan waktu luang untuk memanfaatkan waktu-waktu terkait dengan pengimbasan, dan yang jelas kita menyongsong kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat baik untuk diri SMP 19 maupun untuk dari kolaborator ya, dari Pak SMP 11 dan juga Bapak Ibu semuanya. Yang jelas kegiatan ini adalah untuk murid kita ya, agar implementasi kita di dalam pembelajaran itu lebih bermakna, baik berdiferensiasi maupun asesmen dan P5. Mudah-mudahan sekali lagi saya mendoakan sebagai Kepala SMP 19 Jakarta untuk memfasilitasi dan juga menyongsong era baru. Mudah-mudahan kurikulum baru ini memang betul-betul kurikulum yang bisa mengangkat derajat SMP 19 dan SMP 11 untuk menuju ke depan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, walaupun ngantuk, kita konsentrasi ya. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin banyak kesibukan, kita manfaatkan waktu sedemikian rupa sehingga kegiatan ini bermakna dengan baik. Mungkin saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Kuasa memberikan langkah dan juga kemurnian niat kita untuk memperbaiki pembelajaran berbasis diferensiasi dan juga yang lainnya. Demikian ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini bermakna untuk kita semuanya. Cukup Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara inti segera akan dimulai. Kepada Ibu Sri Widiningsi SPD dan Ibu Lilis Kuniawati dipersilakan. Baik, kepada Ibu Farida, terima kasih atas kehadirannya memberikan semangat kepada kita di awal ini. Bapak Ibu, saya mau ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nggak boleh dikat-kat. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai di sini di sesi berbagi aksi nyata. Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu dikumpulkan di sini adalah kami dari guru penggerak. Saya di guru penggerak tapi rekognisi. Kenapa rekognisi? Ada satu tugas saya di fasilitator. Jadi ada di rekognisi, ada di fasilitator. Nah, Bu Lilis sebagai guru penggerak di SMP 19 dalam kurikulum Merdeka. Senang dan bahagia sekali Bapak Ibu sudah bersama kami, dan kami berharap berdua bahwa siang hari ini kami tidak untuk menggurui, tapi mari kita sharing, berdiskusi tentang budaya positif modul 1.4 di dalam materi kurikulum Merdeka. Jadi jika Bapak Ibu nanti sudah masuk di lingkaran kurikulum Merdeka, masuk di guru penggerak, mudah-mudahan masih ada waktu ya Bu Nina nanti di angkatan berikutnya. Maka Bapak Ibu nanti mempelajari modul 1 sampai 1.4 dan 2 modul 3. Sehingga selesai di situ manajemen tentang guru penggerak. Baik itu di penggeraknya maupun di rekognisi. Baik Bapak Ibu, saya langsung di budaya positif. Budaya positif itu suatu hal yang Bapak Ibu sama-sama kita sudah tahu. Karena saya sebagai wakil ketua, tentunya Bapak Ibu tidak asing ada kata-kata kedisiplinan, ada kata keyakinan kelas dan sebagainya. Ini yang akan kami sharing. Saya berbagi dengan Bu Lilis berdua. Lanjut Bu. Ya. Enggak, ini enggak apa-apa. Ini aja. Ya, nanti sesi kita Bapak Ibu ada pembukaan, tujuan diseminasi aksi nyata ini, pemaparan aksi nyata, ada refleksi dan ada penutup. 1 jam, dirasa nanti mudah-mudahan cukup waktu 60 menit kegiatan ini. Nah, saya mau langsung ke speakingnya. Di saya dulu ya Bu Lilis. Ada ini gambar binatang Bapak Ibu. Ini kalau yang penglihatannya, wah, ada berapa hewan apa yang pertama Bapak Ibu lihat? Yuk kita mulai nih materinya dengan ini. Bu, ya, harimau dan mau. Harimau dan monkey. Ibu? Kijang. Dan macan. Semut. Malah lebih ke semut ya, bergelantungan. Mungkin sudah didapat materi ini Bapak Ibu. Inilah pembuka saya. Bapak Ibu nanti lihat bagaimana saya menghubungkan ini dengan budaya positif yang ada di sekolah. Baik di SMP 11, SMP 19 ya. Di kedua, lanjut Bu Lilis. Ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa di link itu ya. Lanjut ya. Baik, nah yang di situ dijawab Bapak Ibu ini dari Tribun Jakarta ya. Gambarnya adalah kepala harimau itu lihat tuh, ada kan? Nah, yang satu lagi adalah monyet yang sedang bergantung. Jadi ada 2. Nah, gimana Bu Endang lihat ya? Coba nih, satu harimau tuh ternyata. Di mana tuh Pak Beki? Itu perlu dicek nih matanya nih mungkin. Ya. Iya, nah ada Bapak Ibu
Anda menemukan kepala harimau, maka belahan kiri otak Anda lebih aktif daripada kanan. Benarkah demikian? Bisa dirasakan. Terus, Anda adalah orang yang analitis, sangat berorientasi pada tujuan dan terorganisasi. Ketika menghadapi masalah, Anda cenderung logis, kalkulatif, hitung-hitungan ya, dan objektif. Inilah makna jika Bapak Ibu menyebut ada kepala harimau, ada juga tadi monyet di situ. Tepuk tangan dong buat awalan yang bagus. Terima kasih sudah bisa menafsirkan. Gimana Bu Dosma? Semut. Oh tadi nggak ada semut ternyata. Iya. Mana Pak? Oh iya, karena Bapak suka wanita kan. Ya dari sudut pandang kita ya. Nah inilah budaya positif Bapak Ibu. Kita akan belajar bagaimana memposisikan diri kita otak kiri, otak kanan, lalu bagaimana memposisikan siswa berada pada posisi budaya positif sekolah. Lanjut Bu Lilis. Nah, tujuan diseminasi ini Bapak Ibu, yang pertama kami menyampaikan hasil pemahaman dan pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Dan yang kedua, membagikan budaya positif ini salah satu cara. Kalau Bapak Ibu baca ada segitiga restitusi. Apa itu nanti kita bahas. Ini salah satu cara bagaimana mendisiplinkan siswa. Bagaimana membuat solusi dari permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana menyelesaikan permasalahan murid. Kalau tadi dengan restitusi, ada lagi dengan segitiga restitusinya. Jadi ada dua, ada restitusi saja, ada segitiga restitusi. Ini tujuan diseminasi saya dan Bu Lilis pada hari ini. Lanjut Bu. Nah, apa saja sih hari ini yang akan kami bagikan pada Bapak Ibu? Satu, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, ini cukup banyak nih. Mudah-mudahan 1 jam cukup. Keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah ada teori motivasi, hukuman, penghargaan. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Kalau kita melakukan sesuatu, ini hukuman atau penghargaan? Semuanya punya plus minusnya. Dan terakhir adalah bagaimana segitiga restitusi menstabilkan identitas, ada validitas, dan menanyakan keyakinan, itu salah satu langkah. Bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan dengan cara menyelesaikan kasus di segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu. Baik, saya langsung ke Bu Lilis ya, karena saya berbagi. Lanjut Bu. Ini materi yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Saya serahkan langsung materi pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kepada Ibu Lilis. Silakan Bu Lilis. Boleh, ke situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tegang-tegang banget. Iya. Insya Allah, capek Mungkin katanya. kita tepuk semangat dulu ya. Nah, iya, boleh. Jadi di kurikulum Merdeka ini yang saya pelajari, kita harus mengajar dengan gembira. Makanya salam dan bahagia. Saya mau ralat Bu Widi. Ya. Saya bukan guru penggerak, saya masih calon guru penggerak. Masih ada ceknya di sini ya. Mohon maaf. Masih dalam kandungan. Iya. Semangat Bu. Boleh semangat. Jadi gitu ya. Oke. Tepuk semangat. Ya. Baik, Bapak Ibu, tepuk semangat. Semangat. Ada satu nih yang masih malu-malu ya? tepuk saya masih ingat ya. Tepuk satu. Ya, boleh. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Nah, tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Mobilisasi. Nah, tepuk lima. Siap belajar. Terima kasih, itu sudah. Tepuk tangan dong untuk Ini
Mudah-mudahan ada yang suka warnanya ya. Oke. Di sini saya mau bahas tentang budaya positif. Mungkin dari kata budaya berarti sebenarnya hal-hal yang kita alami sehari-hari. Kemudian positif berarti yang baik-baik gitu ya. Nah, tujuannya saat ini kita ingin berbagi kepada teman-teman tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, ini di sini ada beberapa tadi udah disebutkan sama Bu Widi, kayaknya udah nggak susah saya sebutkan lagi. Kemudian saya mau bertanya nih. Nah, tapi saya nggak bawa hadiah, nggak boleh ya, pakai hadiah, katanya gratifikasi. Oke, ini coba menurut ibu nih ya, nih yang masih ngobrol nih, ada yang masih ngobrol. Ya, coba Bu Reni coba jawab nih. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu kira-kira diibaratkan seperti apa ya? Apakah petani, perupa itu yang bikin patung, pelukis, apa penguasa? Petani. Oke. Bu Reni dulu. Petani. Kenapa Bu Reni petani ya? Karena anak-anak itu ibaratnya sebagai padi, sebagai penentunya nanti kalau kita mau menanamnya dengan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Oke. Tepuk tangan dong buat Bu Reni. Oke. Ada lagi yang berpendapat lain mungkin? Ya, Pak Begi ya, silakan Pak Begi. Guru itu sebagai pelukis. Pelukis, oke. Ya, karena kita harus menuliskan hal-hal yang bagus buat kita. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Beki. Oke, ini nggak ada yang salah dan benar, tapi ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, berdasarkan bacaan dan pendidikan yang kita dapat, ternyata yang benar petani. Mohon maaf ya Pak Beki ya. Benar kata Bu Reni tadi, kita kayak petani, jadi anak-anak itu sebenarnya sudah punya kodratnya. Misalnya ada yang padi, berarti akan jadi padi, nggak mungkin dia jadi duren gitu. Terus udah gitu, kita hanya berusaha sekolah ini seperti ladangnya, ya kita kasih pupuk yang baik, kita kasih diperlakukan dengan baik, maka dia akan tumbuh dengan baik seperti itu. Oke, kemudian gini, ada kata-kata di pendidikan di Ki Hajar Dewantara, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan harus berpihak pada murid? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat, setuju nggak dengan pendidikan itu harus berpihak pada murid? Oke, silakan ini. Nah, nggak ada capseknya ya. Silakan. Capsek KW. Silakan Bu Tami. Setuju pada dasarnya bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Kenapa? Karena murid adalah menjadi subjek pendidikan, bukan menjadi objek. Jadi kalau kita guru hanya bersifat mengantarkan kemampuan yang ada pada murid untuk bisa berkembang, berubah menjadi apa yang murid inginkan. Itu Oke. Terima kasih. Iya, makasih Bu Tami, hebat banget jawabannya nih. Ya, jadi murid itu sebagai subjek bukan objek ya. Oke, ada lagi mungkin di pihak sini? Halo Pak Fauzan mungkin? Tumben ya. Gara-gara di samping Bu Nina mungkin ya. Atau siapa, Bu Dinda? Udah. Ini udah mau ngomong, Bu. Iya. Silakan Pak Fauzan. Iya. Silakan. Apa yang dimaksud pendidikan harus berpihak pada murid? Murid ini adalah sebagai objek sebenarnya. Sehingga anak-anak itu harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan pada anak kita sendiri. Sehingga ada kasih sayang, ada perhatian dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Tepuk tangan buat Pak Fauzan.
Ini kayaknya kalau ujian sebenarnya lulus semua ya jadi calon guru penggerak ya. Saya aja beruntung. Bentar. Oke. Di sini kita mau berbicara tentang budaya positif. Benar kata teman-teman tadi bahwa di sini semua kegiatan kita adalah berpusat pada murid. Jadi kita berpikiran untuk melakukan sesuatu, pikirin apakah muridnya bisa melakukan, apakah mereka senang. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat dari murid, anak-anak adalah happy, merdeka dan bermain. Gitu. Jadi diharapkan dalam pembelajaran disertakan ada konsep bermainnya. Begitu. Agak kita PR juga untuk mencari idenya, tapi insya Allah nanti anak-anak akan senang belajar. Ibu gurunya mungkin oh enak nih, nggak ada yang malas belajar atau malas datang ke sekolah. Di sini budaya positif juga harus dibiasakan. Budaya positif di sekolah dapat berupa pembiasaan yang bernilai positif dengan kegiatan yang menimbulkan karakter positif pada murid. Budaya positif itu harus diawali perubahan paradigma pada pendidikan. Perubahan paradigma ini dimulai dari masing-masing guru secara individu terlebih dahulu. Mungkin kita sudah melakukan ya Bu Widya, kayak pembiasaan mungkin tadarus pagi-pagi, kemudian ada upacara, ada literasi, ada pramuka, segala macam. Tapi itu kalau tidak dibarengin dengan perubahan paradigma dan yang lainnya kayaknya agak mungkin kita sedikit tidak sadar gitu loh. Tapi ini kita harus berubah bersama-sama. Oke, seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan yang positif yang diinginkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah standar nasional ini mungkin bisa dibaca nanti ya. Ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberi ruang yang cukup untuk prakarsa kreativitas untuk murid. Di sini kita bahas dulu perubahan paradigma seperti apa yang diharapkan gitu ya. Nah, ini jangan sampai salah ngomong ya. Teori kontrol. Pak Beki tolong nggak ngomong dulu. Oleh Dr. William Glasser. Nah, ini sebenarnya kontrol teori ini atau choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini berprinsip bahwa kitalah yang guru sebagai guru harus mengontrol, menguasai murid. Nah itu sebenarnya salah. Karena murid punya kehendak, murid punya kemauan, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin setiap hari, maksudnya dari ini ya, mungkin setiap hari kita bilang, kamu nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Sudah kita cekokin tuh setiap hari. Tapi ada aja yang bandel kan, karena sebenarnya penguatan positif itu datangnya dari luar. Murid sendiri mungkin, kenapa gue mesti gini gitu. Jadi ada yang memberontak, nggak mau nerima itu. Karena mereka punya pikiran sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang nih ya, mungkin semua kali ya sebagai guru. Nak, kamu kayak gitu nanti nggak sukses loh masa depannya gitu kan. Itu yang mungkin lebih atau mungkin ada yang bisa contoh nggak? Kalau kita kadang-kadang memberikan nasihat tapi membuat dia merasa bersalah. Pernah nggak? Iya. Kalau ibu-ibu mungkin, nah lo gitu kan ya. Iya kan. Nggak usah ngomong apa-apa lagi. Tuh kan gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya juga nggak bisa. Jadi maksudnya dari segi ini harusnya ada bukan begitu gitu. Itu ada konsep yang salah gitu. Jadi kita tidak bisa menguatkan karakter dengan membuat orang merasa bersalah. Malah dia jadi minder mungkin. Mungkin kalau orang yang ngedablek ya, mungkin termasuk saya ngedablek gitu ya. Kalau misalnya kamu kok ini banget gitu. Bodo amat gitu kan. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu ya. Ada yang misalnya, aduh saya malu deh sama ibu ini gitu. Karena setiap hari saya disindir mulu gitu, merasa bersalah.
Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ini terjadi mungkin bukan cuma di sekolah, tapi di orang tua. Jadi dia memaksakan anaknya untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak orang tua. Mulai dari makan, terus cita-citanya segala macam. Nah, ini adalah sesuatu yang miskonsepsi, harus diluruskan. Ya, kenapa? Setuju. Ya, makasih Pak Farudin. Oke, di sini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Agak-agak berat ya. Ya, tapi harus perlahan, sedikit-sedikit. Ya, saya baca ini juga, langsung deh. Ya, tapi insya Allah bisa. Kita akan berusaha ya. Nah, ini ada beberapa yang stimulus teori kontrol pandangan tentang dunia. Kadang-kadang ini terjadi sama saya juga. Stimulus respon tentang dunia. Realitasnya kebutuhan kita sama. Ini pendapat kita, semua orang butuhnya sama. Tapi secara nyatanya bahwa kebutuhan orang berbeda. Gimana Bapak Ibu, setuju nggak? Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Mungkin kita akan lihat kemarin saya sama Bu Jus, mana Bu Jus? Nggak deh, di sana. Bu Jus CFD-an gitu ya. Pasti bapak-bapak suka deh gitu ya. Terus pakai bajunya yang gitu ya. Mungkin menurut saya kok pakai baju kayak gitu sih ya? Pandangan saya semua orang pasti berpendapat sama, tapi buktinya banyak orang yang memakai seperti itu. Berarti berbeda dong ya. Oke, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, nanti mungkin ini bisa dibaca lagi ya Bu ya. Kita skip aja. Jadi banyak hal yang kita perlu perbaiki cara memandangnya. Nah, di sini kita akan coba belajar tentang, jadi sebelum kita memulai dengan disiplin, kita harus merubah pandangan kita bahwa kita memandang diri kita atau anak-anak itu dengan cara yang berbeda. Tidak memaksakan kehendak seperti tadi, kemudian juga memiliki bahwa semua orang punya kebutuhan yang berbeda. Dari sini kita berusaha untuk membuat disiplin. Apa sih yang dimaksud disiplin? Oke, saya mau tanya lagi nih. Ya, siapa yang mau jawab ya? Pak Farudin mungkin nih yang tadi mau ngomong nih. Nah, ini Pak Dian ini. Ya, siap Bu. Ya, silakan. Mungkin bisa berbagi apa sih yang maksud dengan disiplin? Terima kasih Bu Lilis. Untuk disiplin menurut pendapat aku ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Simpelnya begitu. Terima kasih. Oke, berarti tepat waktu ya? Ya. Tepat waktu. Ini salah satu contohnya. Tepuk tangan dong buat Pak Farudin. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin? Bu Rofiko? Silakan. Umi Rofiko. Terima kasih Bu Lilis. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak Farudin bahwa yang maksud dengan disiplin adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan waktunya. Dan mungkin perlu ditambahkan juga sesuatu yang dilakukan sesuai dengan waktunya dan mengikuti aturan. Aturannya apakah aturan dibikin sendiri atau aturan yang dibikin oleh sosial di mana kita tinggal atau lembaga atau apapun itu. Oke, terima kasih. Oke. Ini kayaknya kita belum kenalan sama tamu-tamu kita yang dari SMP 11 ya. Walaupun seberang-seberangan. Ibu siapa? Ibu Sari. Oh ya, Bu Sari Rahayu. Ibu Siva, Ibu Tuti, oke. Mungkin ada yang bisa berpendapat tentang disiplin. Ini nggak ada yang salah dan benar ya Bu ya. Santai aja ya. Silakan Ibu Sari mungkin atau Bu Tuti. Baik, menurut saya disiplin itu dimanapun kita berada mentaati peraturan untuk bertanggung jawab dalam suatu hal. Iya. Ya.
Jadi dapat membuat kenyamanan, membuat aman dengan lingkungan. Iya, makasih Bu Sari. Terima kasih ya, tepuk tangan dong. Oke, ini saya juga lupa nih apa yang maksudnya disiplin. Soalnya, apakah kita mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan sebagai guru? Iya. Setuju? Setuju. Oke. Kenapa ya? Karena kita belum disiplin. Oke, ya. Oke, lanjut dulu ya. Nih Bu Bibi, soalnya mau ini. Ya, makna menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ini sepanjang modul 1 itu saya belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Masya Allah, ternyata tahun 19 berapa tuh ya? 20. Ki Hajar Dewantara itu pemikirannya sudah maju sekali. Walaupun zaman itu masih dalam penjajahan. Jadi kita mesti baca lagi bukunya gitu ya. Belajar lagi banyak. Di mana ada di sini menurut Ki Hajar Dewantara makna disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suatu yang merdeka. Nah ini juga dikuatkan. Ini saya nggak tahu tahunnya ya, lupa saya naruhnya. Oleh ini maknanya, jadi sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu bukan peraturan, tapi disiplin itu adalah mencapai kemerdekaan. Konteks dalam pendidikan kita ini menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya mereka harus mempunyai disiplin yang kuat, gitu, dan harus dari motivasi internal dia, tidak dari paksaan dari luar. Nah di sini juga dikuatkan oleh ini baru malahan oleh Diana Goosen. Bu Diana mana nggak di sini? Itu menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin disciplina, artinya belajar. Malah disiplin itu artinya belajar, ya. Terus kemudian juga termasuk dalam pengikut atau murid, malahan murid. Jadi disiplin diri itu adalah membuat seorang menggali potensinya menuju kepada tujuan mulia yang sesuai, yang dihargai dan bermakna. Jadi mungkin konsep kita disiplin harus dibenerin dulu ya paradigmanya. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Belajar bagaimana kita bisa menuju sebuah tujuan yang mulia. Dengan menguasai diri supaya kita melakukan tindakan-tindakan nilai yang dihargai dan tujuan mulianya. Oke. Di sini ada tujuan mulia. Tujuan mulia ini adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat bahwa itu adalah yang benar, baik begitu ya, tanpa memandang suku, agama, ras dan lain-lain. Nah, disinilah kita berperilaku untuk supaya kita menjadi manusia yang bahagia begitu. Punya nilai-nilai kebajikan yang positif untuk tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Apa sih tujuan mulia? Sebenarnya tujuan mulia itu banyak macamnya. Tapi kita ambil yang dari pemerintah yang sudah dicetuskan, yaitu profil pelajar Pancasila. Balik lagi ke situ. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Jadi intinya disiplin itu untuk mengarah ke sana. Tapi mereka harus sadar dari diri sendiri. Tidak bisa kita paksakan. Oke, kayaknya itu aja yang dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Oke, silakan Bu Idi dilanjutkan. Ya, berbagi lagi. Enggak apa-apa. Dia mana ya? Mana nih? Gak bisa. Tuh kan gini nih kalau udah pindah. Gituin dong.
Baik, Bapak Ibu, nyanyi dulu ya sebentar ya. Tadi kan profil pelajar Pancasila. Kalau di kelas bisa dong. Saat lagunya profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan akhlak mulia, berkepribadian, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya nggak hafal, anak-anaknya hafal nih. Baik, sambil di ini ya Bu Lilis. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, ya, kreatif dan bernalar kritis. Aduh. Bapak Ibu, ini di kelas dibelajarkan sehingga nilai-nilai kebajikan itu yang universal tadi ini bisa berakar pada diri siswa gitu. Gimana Bu? Di kelas profil lagu ini sudah beberapa anak bisa ya. Gurunya juga harus. Saya kelas 9 tuh. Itu baru kelas 19. Ya, ini tadi Bu Lilis sudah bilang budaya positif, belajar menyenangkan, belajar tidak tertekan. Salah satunya ada speakingnya, ada lagu yang kita belajarkan tapi bernuansa pada budaya positif, berakar pada nilai-nilai kebajikan Ki Hajar Dewantara. Baik, langsung ya Bapak Ibu. Tadi teori motivasi sudah disebutkan oleh Bu Lilis, internal dan eksternal. Cuma ini refleksinya. Bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bapak Ibu silakan merefleksi diri sendiri. Untuk pernyataan nomor 1, motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah penghargaan mungkin? Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Hasil dari pemahaman kita, refleksi kita itu. Ini teori-teori motivasi eksternal dan internal. Ya, slide-nya utuh ya. Jadi Bu, ada eksternal, ada tadi internal yang dalam diri sendiri ya tadi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Siap. Oh, hilang lagi. Mohon maaf yang muncul foto saya ya. Ya, biasa pamer sedikit. Lanjut Bu Lilis ke slide berikutnya. Nah, ini tadi sudah. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Bapak Ibu kan tidak perintah saja ke siswa. Akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Teori motivasi internal. Baik, lanjut Bu. Nah, yuk kita akan lihat hukuman atau konsekuensi yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Siap, Bu Lilis, lanjut. Nih, 1, yuk sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Terus Bapak Ibu dia mengatakan, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi Bapak Ibu menghukum anak nih. Ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat konsekuensi, Ibu. Konsekuensi. Nah, nih teori motivasi. Hukuman. Kita lihat ya nanti jawabannya. Yang kedua, ayo lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada terlambat, dia disuruh mengelilingi. Hukuman atau konsekuensi? Saya mau tanya Pak Ade, hukuman konsekuensi? Hukuman. Alasan Pak? Alasannya kepada ya bentuknya berupa fisik, ya. Mengenai diri siswa ya. Lanjut nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, tapi disuruh push up.
Hukuman konsekuensi. Dia tidak pakai masker. Lanjut lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yuk, kamu ganti nih kertasmu. Konsekuensi. Ya, kita lihat ya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, lanjut lagi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini apa ya? Nah, yuk. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan melepas sepatu. Mohon maaf, melepas sepatu. Ya, saya ralat. Ya. Yang hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tadi sudah ya, karena pelajaran juga. Lanjut. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Silakan tulis. Nah, nomor 1 hukuman. Tadi mencatat 100 kali. Yang kedua lari hukuman, ada terkena fisik siswanya. Yang ketiga, murid diminta push up juga ada hukuman. Nah, ini konsekuensi. Menggantikan kertas teman. Karena ada sesuatu yang harus dia lakukan sesudah melakukan yang sebab akibat. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Nah, terakhir, murid disuruh mengenakan sepatu, melepas sepatu. Hukuman. Ada teorinya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nih, ini menurut teori motivasi ada hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini dipahami gimana? Sesuatu yang menyakitkan buat dia, buat siswa. Tetapi kalau konsekuensi buat siswa itu sesuatu yang harus terjadi akibat, nah pasti. Lalu membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama, itu hukuman. Dia teringat terus. Bapak Ibu, siapa yang dulu saya pernah dihukum, duduk terus disuruh keluar dan sebagainya, tersakiti, ada rasa dalam diri, berarti hukuman. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek saja, itu ibu kan sayang dengan saya, ya sudah, ini hanya sekedar sebentar, besoknya juga ibu lupa lagi, padahal kan harusnya anak memahami itu adalah konsekuensi. Terus konsep mendorong anak, maaf, yang paksaan ya, kalau hukuman paksaan, lalu yang konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Artinya kita memberikan sesuatu, siswa atau orang lain menanggapi itu sesuatu yang wajar dan memang harus dilaksanakan. Terus konsep diri yang buruk, itu hukuman Bapak Ibu. Tapi konsekuensi adalah konsep diri yang baik karena melatih kedisiplinan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman. Sedangkan konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Bapak Ibu, kalau anak terlambat tadarus masuk kelas, gurunya mengatakan anak-anak yang terlambat tadarus baca lagi sesudah itu. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi karena dia menyadari bahwa yang lain sudah, dia belum. Artinya tidak membekas buat dia, hanya sebagai satu yang harus dia lakukan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itulah hukuman. Lalu kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini time out saja untuk yang konsekuensi. Baik, boleh langsung. Itu ada di teori kontrol ya tadi. Saya hati-hati juga. Ya. Ini ada 3 ya. Ada 3 nih. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ada satu lagi Bapak Ibu, restitusi. Nah, saya mau yang restitusi saja ya langsung. Tadi restitusi itu pilihan. Yang kedua, restitusi adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Dan ketiga, korban mendapatkan ganti, artinya ada solusi. Dan murid mendapatkan penguatan. Serta masalah solusi, ada terpecahkan. Dan murid belajar bertanggung jawab. Serta terakhir adalah fokus pada pemecahan masalah. Jadi anak kalau punya masalah jangan dimarah-marahi dulu ya. Bapak Ibu, ada anak kita bermasalah, dibawa ke ruang guru.
Benar nggak ini Bapak Ibu? Di situ guru semua berkomentar. Budaya positifkah itu? Positif buat. Terus guru yang satu nanya, kenapa? Sehingga siswa ini banyak dikelilingi guru-guru. Gimana tuh Pak Farudin? Anaknya tertekan, dia merasa saya dihukum nih ruang guru. Tapi anak masukkan di restitusi, bawa ke ruang BK, ditanya permasalahannya apa. Ini yang ingin kami tekankan, amanat di kurikulum Merdeka budaya positifnya begitu. Ya lanjut ya Bapak Ibu. Itu sampai jam berapa Bu? 15 menit kita 6 materi nih Bu. Ya, ini ya usah lanjut. Ya. Baik, saya langsung ke segitiga restitusi. Setelah ini saya ada video Bapak Ibu, nanti akan lihat dulu bagaimana saya melakukan segitiga restitusi kepada salah satu siswa kita bernama Fadil. Bapak Ibu ingat ya? Ya. Jadi ini praktik bagaimana saya melakukan pendekatan restitusi segitiga. Anaknya menyebutkan sendiri Bapak Ibu. Ada 6 kesalahan dia yang dia perbuat. Saya tidak menyebutkan. Fadil, apa menurutmu kesalahan yang sudah kamu berbuat dari kelas 8 ke kelas 9? Dia bilang, ada 6 Bu. Ada lagi, tiba-tiba masuk, enggak Bu, kata temannya. Ada 7 Bu, apa satu lagi? Berbohong Bu. Nah, berarti kan dia bisa menyebutkan. Tidak kita hakimi, Fadil, kamu kesalahanmu ini 1, 2, 3. Tidak seperti itu. Itulah segitiga restitusi bagaimana kita mengolah, memotivasi, menggali bagaimana anak itu bercerita sendiri. Tentunya dengan bahasa yang santun. Dia kalau gurunya udah marah, bagaimana mau cerita? Bagaimana mau santun? Betul. Oh, bagaimana mau santun? Kita gregetan ya Bu. Ini udah banyak dia lagi. Inilah dituntut. Udah 6 kali kasusnya. Terus mau diapakan? Sampai dia nangis-nangis, sampai dia minta seperti menghamba kepada kita. Ternyata pembohong. Nah inilah ya itulah Pak, harus kita punya strategi yang jitu nih, bagaimana nih segitiga restitusinya. Ya saya langsung ke Bu Lilis kembali ya, materi berikutnya Bu Lilis. Itu kesana dulu ya. Ini segitiga restitusi belum saya nih yang ini nih. Segitiga restitusi ya masih. Saya nanti putar video, tapi ini kita udah mau ya. Ayo dong Bu videonya. Oh gitu ya. Videonya mana? Duplikat. Aksi nyatanya. Yang nyata aja lah. Video saya belum selesai. Ya ini segitiga restitusi. Ada 3. Kenapa harus ada 3 panah itu diselesaikan segitiga? 1, konsepnya adalah validitas kebutuhan. Jadi Bapak Ibu langsung tanya, Fadil menurutmu apa sih kenapa kamu dipanggil Ibu? Validitas kebutuhan dia. Bu, saya di sini nggak tahu kenapa saya dipanggil. Nah, lanjut Bu, kedua adalah identitas dia, masalah dia. Menanyakan keyakinan dia, menstabilkan dulu. Masalah-masalah dia. Kalau dia merasa tertekan, yakinkan dulu bahwa dia bersama kita itu tidak tertekan. Itu konsep kedua. Dan yang ketiga, restitusi itu menanyakan keyakinan. Nanti terakhir, anak itu ditanya, apa yang kamu rasakan setelah tadi bercerita dengan Ibu? Apa yang kamu rasakan setelah kamu tadi menyelesaikan masalahmu menurutmu? Baru kita harus punya penguatan lagi terhadap. Jangan kita ya saja, oh ya sudah gitu. Tapi sebagai guru, bukan hanya guru BK. Ini yang diminta di dalam budaya positif segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu lanjut ke Bu Lilis ya. Nanti saya mau menyiapkan dulu ini. Tunggu saya. Refleksi. Nanti aja. Sorry. Udah habis. Yang bukan yang klasik. Yang kelas keyakinan kelas. Saya videonya saya sebut. Keyakinan kelas ya. Videonya itu ini. Kalau
siapa yang menyanyi? Ada yang nyanyi? Nyanyi lagi. Potong bebek angsa gitu. Yang satu kuak, satu quick. Oh, kuak quick gitu. Gak usah deh. Gak usah deh ya. Oke. Ini saya sebenarnya masih bingung nih. Sharing aja kali ya. Gimana nyampeinnya? Kalau teorinya itu banyak banget. Bu Dina mau nyanyi. Jangan. Hancur. Oke, ini teorinya banyak banget. Tapi kayaknya nggak perlu ya. Pusing saya. Nggak ada angka, Bu Dina. Adanya tulisan begini doang nih, Pak Fauzan, Pak Ade. Ya. Ya. Ini gini. Kita kan biasanya kalau di kelas, ya peraturan di kelas ini dilarang berisik gitu kan. Apalagi dilarang menggunakan HP, betul nggak? Kita main HP. Terus udah gitu ya kita main HP lagi. Terus apa lagi kira-kira? Kalau ada peraturan-peraturan, dilarang makan di kelas, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi itu ternyata dilakukan semua. Ya. Karena peraturannya itu aturannya datangnya dari sepihak, dari guru, dari sekolah gitu. Nah di sini maksud keyakinan kelas itu kita bersama-sama murid untuk menyepakati kesepakatan kelas, maksudnya kayak gitu. Nah jadi di sini misalnya peraturan-peraturan kayak gini. Ini datangnya dari murid nih. Kira-kira kalau mau kelasnya nyaman, belajarnya enak, apa nih yang kita harus buat? Peraturan-peraturan apa saja yang kita buat? Peraturan nggak dilarang, cuman itu datangnya dari siswa. Mungkin bisa dicoba dari guru mata pelajaran ya. Hari ini kita mau belajar nih, tapi sebelum belajar kita sepakati dulu nih. Kira-kira kita mau belajar nyaman tuh seperti apa gitu. Kan misalnya ada siapa ya, Aski ya kelasnya itu salah satu kelas itu kan rame banget tuh, nggak bisa diam gitu ya. Mungkin kita bersepakat harus duduk diam gitu misalnya. Ada yang gitu kan, tidak menggunakan HP gitu kan. Ada lagi misalnya HP-nya digunakan pada waktu dibutuhkan gitu. Terus kalau mau keluar minta izin. Mereka yang ngomong sendiri gitu, dibiarin ngomong. Mungkin kita butuh waktu aja. Nah, di sini contohnya gini. Kembalikan barang di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Ini adalah aturan-aturannya. Kemudian kita bikin ke mereka, buat apa sih aturan itu dibuat gitu. Kan tadi kita udah belajar nilai kebajikannya tuh. Misalnya kembalikan barang di tempatnya. Berarti kan ketertiban ya. Ketertiban, dilarang mengganggu orang lain. Sama ketertiban juga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kan menghormati orang lain. Bisa juga ya. Tidak bullying gitu ya, menghargai orang lain, menghormati dan menghargai. Dilarang menggunakan narkoba, itu hukum atau kesehatan juga ya bisa ya. Kalau saya lagi ngajarin narkoba tuh saya bilang sama mereka, ada 2 pilihan kalau kamu pakai narkoba, satu gila, satu mati, pilih yang mana? itu doang. Maksudnya biar mereka tuh paham gitu. Saya ceritain dulu tadi, biar kita nggak usah mikir-mikir. Itu ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Ini antri mungkin ya. Dilarang merokok. Gunakan masker, berjalan di kelas koridor. Kita buat dulu ini nilai-nilai kebajikannya apa aja di sini. Kemudian dari situ nanti satu lagi yang penting kalau bisa tidak menggunakan kata negatif. Kan disiplin positif. Jadi yang kata-kata dilarang gitu ya. Nah, itu dihindari. Ya, tidak gitu, kayak tidak itu juga dihindari. Misalnya tidak menggunakan ya. Bahasa binatang boleh nggak? Waduh, itu berarti menggunakan bahasa yang baik gitu. Berarti tidak boleh juga ya menggunakan bahasa binatang. Kecuali emang lagi manggil gitu, kucing sini kucing gitu kan.
kecuali lagi manggil. Itu aja kali ya Bu ya, keyakinan kelas. Nanti mereka kalau misalnya melanggar seperti yang restitusi tadi, kita nggak usah repot-repot, karena itu kan sudah keyakinan kelas tuh. Tinggal dipanggil gitu misalnya, Pak Farudin tadi ngapain gitu. Enggak Bu, tadi katanya kamu berisik ya gitu kan. Itu melanggar nggak kesepakatan kelas? Iya Bu. Nah dari situ bilang bahwa oh berarti kamu mengakui ya melanggar. Jadi harus mengakui dulu tuh. Jangan kita cecar dengan oh segala macam. Nadanya juga santai gitu. Nanti terakhirnya baru kalau mau memperbaiki seperti apa. Oh berarti saya nggak boleh berisik dong Bu gitu. Berarti saya harus memperhatikan gurunya. Berarti apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki itu. Nah itu yang terakhir ya. Tadi kan pertama-tama mungkin dibilangin dulu kan, biasanya takut salah tuh. Dibilangin dulu, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Farudin. Ibu juga dulu waktu masih muda begitu gitu. Ibu juga berisik kok. Salah itu nggak apa-apa gitu. Biar mereka tenang gitu. Baru nanti melakukan kesalahan, baru memperbaiki kesalahan. Gitu. Itu yang maksudnya restitusi, tidak menghukum. Ini ada di WA Kak Jelin. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut di video ya. Nampaknya sudah tak sabar melihat aksi nyata. Sebetulnya ini Bu Lilis buat juga, bukan saya saja. Bu Sri Restio buat, Bu Dwi buat. Bagaimana melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak, dan kalau bisa jangan dibuat-buat langsung di link WA. Link WA susah ya. Masuk ke sini bisa nggak nih? Nanti berubah lagi ya foto saya. Ini sih udah on nih. Bisa nggak nih? Tadi nggak bisa. Sayangnya nggak bisa lagi nih. Ya biasanya juga kan gitu ya kalau lagi marah ya. Siapa misalnya? Yang suka dimarahin siapa ya? Kalau saya imam mungkin ibu. Imam. Itu udah nggak boleh, namanya pokok hukum. Ada namanya udah imam. Oh ya lagi waktu kan gitu tuh. Tadi mana tadi gimana tadi duplikatnya gimana? Duplikatnya. Apa ini? Nah ya. Alhamdulillah, ini videonya ada. Bapak Ibu, mohon maaf, ini bukan yang terbaik, bahkan mungkin tidak baik untuk masih harus direvisi. Tapi inilah bagian kecil dari usaha saya bagaimana melakukan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu wali kelas lebih baik dari ini. Suaranya mana ya ini? Volume. Assalamualaikum. Bapak Ibu, saya praktiknya di perpustakaan. Ini suaranya kita berbiasa. Nah, gimana nih? Assalamualaikum Bu. Boleh diulang ya Bu? Suaranya mana nih suaranya? Yang mana ya? Kelihatan ya. Fadil dari mana? Dari tadi Bu. Mana beli? Ke situ. Iya. Tadi Fadil sudah merasa. Tadi tuh bodinya panjang banget. Udah 100 loh ya. Apa ya? Ini di mic. Di mic ya. Di proyektor. Di sini saya yang proyektor. Oh iya. Dong Pak Dian. Pak Dian ini saya nggak ini. Teknisi. Pak Dian bukan. Pak Dian bukan teknis. Kemarin juga telat. Ya. Diulang dong Pak, biar ada musik-musik di awal. Diulang dari ulang, ya. Ulang lagi. 9. Waalaikumsalam. Ya
Fadil, kelas 9 hari. Gimana kabarnya? Fadil sehat? Sehat. Sudah makan belum? Sudah jajan? Sudah. Kelihatannya kamu agak lelah. Tadi malam tidur jam berapa? Tidur sekitar jam 11 ke atas. 11, aduh. Nah, menurut kamu baik tidak tidur jam 11 nih? Tidak, ya. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Enggak? Kemarin wali kelas sudah bicara? Terakhir? Belum. Nah, BK sudah ya? Sudah. Apa yang BK katakan? Jangan nongkrong pulang sekolah. Nah, berarti hari ini ada kasus bahwa kamu, ibu dia mendata ibu kasusnya nongkrong ya? Nongkrong. Kenapa kamu lakukan? Soalnya di rumah saya nggak ada kegiatan Bu, jadi saya nongkrong setelah pulang sekolah sama ibu. Jam berapa nongkrongnya? Habis pulang sekolah sekitar jam 2:30. Nah, menurut kamu kalau kamu nongkrong apa manfaatnya? Buat kamu nih? Mungkin senang aja sih Bu. Bisa tahu bareng. Pernah tidak ada yang tentang jalan terus kok kamu nongkrong? Mana sih itunya? Mic yang satu mana sih? Ini satu. Oh itu ya. Coba buka segitiga restitusi deh, yang segitiga itu. Aku mau jelasin dulu. Mau ngomong ini tuh masih bagian yang mana gitu. Ya Bapak Ibu, ini kan agak panjang ya, karena kan 3 tahap nih. Pertama tadi tahapan saya baru identitas. Nah, pertama apa tadi ya? Ini divalidasi, ya menstabilkan identitas dulu, stabilkan. Belum ada solusi. Nah nanti di tengah Bapak Ibu itu ada validasi tindakan yang salah. Tadi walaupun di awal sudah, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu adalah salah atau benar? Jadi dia mengakui dulu. Nah terakhir nanti Fadil akan menyatakan keyakinannya dari kasus ini bahwa dia melakukan itu tidak benar. Itu Bapak Ibu. Saya tidak bisa berlama-lama ini karena panjang ya. Obrolannya juga nanti Bapak Ibu bosan nih. Jadi yang penting tahapan itu dilalui 3 itu. Dan satu lagi Bapak Ibu boleh langsung ya ini video yang keyakinan kelas, tapi yang di kelas ya. Yang di kelas. Proses pembelajaran tapi ada keyakinan kelasnya. Kesepakatan belajar. Satu lagi ini praktik saya di supervisinya Bu Farida. 2 jam pelajaran. Tapi benar-benar dari awal sampai akhir bagaimana melakukan keyakinan di dalam kelas. Ya, kita tutup ya Bu Lilis. Ada 2 kasus Bapak Ibu, satu lagi yang kasusnya adalah dia bermain game sehingga tidak mengerjakan tugas, larut malam tidurnya. Kalau ini yang nongkrong terus di pojokin ya, warjo. Dia kalau pulang itu sampai jam 5 sore. Bahkan tadi dia mengatakan saya asik saja Bu. Saya tidak menyalahkan dia. Itulah segitiga restitusi, jangan itu salah Fadil. Kenapa kamu lakukan? Enggak gitu. Jadi ini bahasanya yang harus menstabilkan dulu supaya dia mengaku. Ya, saya tutup ini ya Bapak Ibu. Contoh ini Bapak Ibu silakan bisa buat nih yang wali kelas nih ya. Bagaimana? Ya Bu Dinda tantangan ya di 8F. Ya. Satu lagi boleh ini boleh di awal dulu baru ke situ. Ya. Ya, Bapak Ibu di supervisi tentang menulis iklan, poster, slogan. Saya agak sedikit-sedikit ya. Budaya positifnya aja yang kita lihat sebentar dulu. Ada speakingnya.
Ini tidak rekayasa Bapak Ibu, pure asli. Jadi langsung yang tanggal 10 Oktober. Bu Nina juga ada nih. Pak Dadi, Bu Nina gitu. Lanjut. Udah lanjut ya, ini bentar. Saya. Ini ada yang kurang pas Bapak Ibu. Harusnya anaknya semuanya kondisikan ke depan ya. Ada satu saya salah ini juga. Nanti Bapak Ibu bisa buat yang lebih bagus lah. Ini langsung ke ice breaking lagu, terus kita keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu. Lanjut, iya. Lanjut. Ice breaking, lanjut. Nah ini kesepakatan kelas. Halo, udah lihat ya. Satu, seluruh siswa memiliki kesempatan untuk berpendapat. Karena kalian nanti presentasi, maka semuanya berhak untuk memberikan suara, kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghormati. Jadi kalau ada presentasinya yang kurang berkenan, kalimatnya tidak pas, kalian tidak boleh langsung mengejas ya. Oh ini salah dan sebagainya, tapi hormati dulu. Dilihat dulu, diamati dulu, baru nanti berpendapat. Ya Bapak Ibu, ini contoh sedikit saja karena videonya juga hampir itu yang 2 jam ya. Tapi sudah melalui pengeditan sampai jadi tahapannya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka tadi seperti Bapak Ibu lalui di pembelajaran budaya positifnya ada menyenangkan tadi, bernyanyi, ada ice breaking, berdoa jangan lupa di awal, termengondisikan, lalu ada penyampaian tujuan pembelajaran, baru di situ ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas langsung masuk di materi. Bapak Ibu terakhir refleksi. Refleksi boleh tulis agak cepat. Saya pakai di anak-anak menempelkan ada sticky note di papan tulis. Jadi setelah mengikuti pembelajaran, refleksinya anak-anak diberikan menuliskan apa yang dia rasakan pada saat pembelajaran itu. Ini di bagian akhir, Bu. Oh ini. Iya. Nah, ini terakhir di refleksi pada saat terakhir pembelajaran. Jadi untuk refleksi Bapak Ibu tetap ada 4 tahapan. Bagaimana perasaan, pelajaran apa yang didapat, apa yang akan dilalui tindakan selanjutnya. Ya, dan terutama adalah pengalaman belajar dia selama itu. Maka dia menuliskan di situ. Saya membaginya karena ini refleksi adalah 4 tahap. Pertanyaan 1, 2, 3, 4 supaya tidak penuh bergantian. Nomor yang sebelah sininya nomor 1, 2, 3, 4. Baik, demikian Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan aksi nyata. Ada 2 tadi, budaya positif. Yang pertama adalah segitiga restitusi. Yang kedua adalah keyakinan kelas, bagaimana di dalam proses pembelajaran, bagaimana menerapkan refleksi pembelajaran. Sudah pukul berapakah hari ini? Ada lagi Bu Lilis yang mau disampaikan terakhir, Bu Lilis ya? Setelah itu kita tutup yuk. Iya. Oh, ice breaking, Bu Lilis. Yuk. Apa ya? Mau dari saya. Yuk, mau dari saya ya, ice breaking. Siap. Bu, ini banyak banget siap Bu. Kita akan bermain. Ibu menyebutkan 1 kata nama binatang. Misalnya monyet. Terakhirnya huruf T kan? Bapak Ibu menyebutkan lagi T-nya apa, tapi Ibu menyuruh siapa? Ya, siap? Bu, binatang apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kura-kura. Kura-kura Ibu mau kasih siapa, Bu? Bu Dinda. Bu Dinda. Kura-kura berarti A, Bu. Berarti A. Yuk. Kasih tahu dong Bu ininya. Ayam. Ibu kasih siapa lagi? Ayam, Pak Fauzan. Pak Fauzan. Bu Dinda ayam katanya Pak Fauzan. M. Monyet. Kok monyet lagi kan? M. Monyet. Oh benar. Pak ada. Kau siapa Pak? Bu Nina. Aduh, apa Bu Nina? Aku mau jawab tikus. Ke siapa lagi? Bebek Abil. Ke Bebek Abil, silakan S Pak.
Somai. Jangan gitu dong. S. Siput ke siapa, Pak? Belakang. Pak, jangan lama-lama, Pak. Iya. Kalau saya hurufnya tapir aja, Bu. Oh, tapir. R ke siapa, Bu? Terakhir, ya. Sana dong. Oh, Pak Edi. R, Pak. Pak, ke bagian ini. Bapak lempar ke siapa? Bu Dasma. Apa? Ayam kuda. Ini tadi yang tadi. Oh iya. Bu rusa. Anjingnya apa ayam? Ayam sudah. Iya, berarti G belum ya. Ke siapa, Bu? Ini ke depan, Bu. Siapa? Bu Endang. Ya, Bu Endang. Garuda. Ada binatang Garuda? Garuda di dadaku. Gak ada ya? Ada. Burung enggak, tapi kan G. Gajah kayak gitu. Bu. Dah. Baik, terima kasih. Silakan. Bu, maaf, Bu. Ya, mik. Ya, Bapak Ibu itu makasih. Ada ralat Bu Endang tadi bukan Garuda ya, gajah katanya. Lebih besar. Makasih sudah bernyanyi. Bantu Bu Lili silakan yuk. Ini yang terakhir tadi Pak Bu ini udah bicara tentang restitusi. Ya. Jadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman pasti itu apa sih anak-anaknya sakit hati gitu ya. Kalau konsekuensi sudah diatur sebenarnya konsekuensinya apa. Kalau restitusi kita berusaha untuk mereka sadar dan memperbaiki. Nah di sini contohnya sebenarnya tipe-tipe, jadi yang namanya saya kayaknya dari tadi ini tipe ini dulu ya. Ada terakhir udah belum sih? 5 posisi kontrol. Wah, mesti hati-hati banget ya. Nah, posisinya gini. Jadi ada dilihat dari kejadian sehari-hari kita itu mungkin saya pernah menghadapi 5-5-nya ya, menjalani 5-5-nya. Yang pertama itu sebagai pengukur. Terakhir habis Mas kalau masih ada waktu kita main peran ya. Jadi suaranya tinggi ya, bawaannya itu disiapin gitu. Refleksi bahasa tubuh, tubuhnya udah gitu kan. Terus matanya melotot, jarinya menunjuk hati. Ini gitu kan. Misalnya terlambat nih, si Adi terlambat. Lagi terlambat datang, kamu ya setiap hari datang terlambat dulu gitu kan. Terus pokoknya semuanya keluar deh. Hasilnya gimana? Anaknya sakit hati nggak? Iya, gitu. Jadi ini penghukum. Kita ke refleksi ya. Kemudian yang pembuat merasa bersalah ini agak-agak kalem. Oh iya, betul. Memelas. Mungkin ya ada beberapa kita mungkin pernah melakukan, saya juga kayaknya pernah ya, lupa loh. Adik, kamu ini gimana sih? Kan kamu udah janji sama ibu tidak terlambat. Kenapa sih kamu bikin kecewa ibu? Terus atau kayak gini, kamu nanti membuat ibu dimarahin nih sama kepala sekolah kalau setiap hari terlambat seperti ini gitu, berarti membuat merasa bersalah. Anaknya masih tidak nyaman juga nih, karena dia gitu, jadi nggak merasa nyaman, walaupun mungkin lebih tidak sakit hati kayak yang penghukum tadi. Kemudian ada lagi teman nih, kadang-kadang kita merasa cocok jadi teman nih. Nah, dia suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga misalnya ini, Widi, kamu bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji sama ibu, nggak terlambat lagi. Bisa nggak sih kamu nggak terlambat lagi, gitu kan? Ya udah sekarang masuk deh. Jadi iya, Bu, kayak temen gitu. Tapi Bu, hari ini saya tadi bangun kesiangan. Karena pelajaran Bu Dinda PR-nya banyak, Bu. Tuh, gimana tuh, Bu? Udah deh. Tapi sekarang boleh ibu maafin, tapi jangan gitu lagi ya. Boleh masuk deh. Itu jadi teman. Tapi ternyata nggak baik juga. Kenapa? Karena dia nanti kalau terlambat didatengin ke Bu Lilis gitu. Iya kan? Jadi punya pendukung. Mungkin ada dari kita ada yang mengalami kayak gitu ya. Jadi ini juga tidak baik. Nah, pemantau. Ya, nah kalau pemantau dia lebih sebenarnya udah mulai baik, tapi ada yang nggak kurang juga. Adi, tahu pak kamu jam berapa kamu mulai?
Masuk kita jam berapa sih? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit nih. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Jadi dia pasti keaturan kalau pemantau. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Namun pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Perasaannya gimana? Di sini perasaannya dia tetap agak sedikit nggak enak gitu ya. Karena dia istilahnya belum ngakuin dia salah, terus maksudnya ada hukuman yang dibuat sama gurunya. Nah, yang kita berharap semua guru bisa jadi manajer. Jadi seperti tadi yang Bu Ibu lakukan, pertama, Adi, kamu tahu kan jam 7 itu kamu udah harus hadir? Ya, saya tahu Pak. Kamu terlambat. Kira-kira kamu memperbaikinya seperti apa? Saya akan mengejar ketinggalan dari teman-teman saya Pak. Oke, kemudian apa besok kamu bisa hadir tepat waktu? Iya, saya bisa Pak, saya hadir tepat waktu. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, jadi dia ditanyain dulu konsekuensinya. Apa? Tadi kamu salah ya. Tapi lebih baik lagi mungkin gini, Adi tahu kamu kenapa? Gitu. Kenapa dipanggil? Iya Pak. Gitu. Oke, terlambat itu mungkin bisa dilakukan sama siapa aja. Jadi kita harus tadi ya, pertama stabilin dulu ya. Jangan deg-degan gitu, kita kan kadang-kadang deg-degan nih kalau datang atau punya peraturan yang tidak kita lakukan, kita deg-degan tuh. Dibuat stabil dulu, baru ditanyakan kesalahannya dia apa, validasi. Kamu salahnya apa? Jadi bukan kita yang ngomong, kamu salahnya apa? Jadi terakhirnya baru memperbaiki. Kamu kira-kira besok bisa datang terlambat nggak? Usaha apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu kira-kira. Gitu sampai lanjut. Ya. Kalau kira-kira konsumsi udah disiapin harus iya. Iya bener. Aduh, udah jam segini. Iya, ya ampun. Iya, ya ampun. Udah. Boleh diambil. Gimana nih? Ini kesini dulu. Ya, Bapak Ibu terakhir harus ada refleksi nih. Refleksi terakhir, setelah ini kita tutup karena sudah waktu. Saya udah ingatkan jam 3. Iya betul Bu. Baik, saya langsung ya Bapak Ibu, karena kita kedatangan tamu di sebelah. Mohon maaf Ibu, Bu siapakah? Ibu Sari Rayu. Bu Sari Rayu, saya ingin Ibu berbagi kepada kami hal baru apakah yang hari ini Ibu dapatkan. Boleh Bu? Ya. Terima kasih Bu. Dari pertemuan ini yang saya dapatkan ada beberapa ilmu yang mendapatkan, yaitu antara pengetahuan dengan hukuman, konstitusi dan restitusi. Baik. Ya, yang perlu kami terapkan di sekolah kami dengan siswa-siswa yang ada di sekolah. Iya. Baik, tepuk tangan dong Bapak Ibu, terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Abel aja deh, nomor 2. Tahu aja yang muda ya. Perasaan apa yang muncul Pak Abel? Kok suruh tanya perasaan di sesi ini Pak? Jujur Pak. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini dari awal sampai sekarang? Udah mau ditutup. Ayo. Ya, itu senang. Terus juga ya ada Bu Nina samping saya. Oh, ada Bu Nina samping saya. Baik, ya artinya senang nih sebenarnya ada Bu Nina. Dan nomor 3, peran Among seperti apa yang dilakukan ketika Bapak Ibu nanti di kelas? Bu Endang, Among seperti apa? Ibu mau menuntun siswa seperti apa? Silakan Bu. Mengikuti aturan yang sudah disepakati. Oh iya, nih mengikuti aturan yang sudah disepakati termasuk tata tertib ya Bu. Iya. Sip. Yang terakhir saya akan menjadi Among setelah mengikuti tadi sudah ya nomor 3 dan 4. Tadi peran Among di situ adalah sebagai penuntun. Baik Bapak Ibu, saya tutup ya Bu Lilis, sudah selesai. Hari ini konsumsi sudah dibagikan. Ya ampun nih, mohon maaf lahir batin harusnya tadi. Ini ada yang menahan. Ya, baik Bapak Ibu. Bu Lilis mau nutup, silakan kita ini. Ya. Pantun silakan. Siang sore hari makan.
Hah? Ya udah nanti aku aja lanjut. Nanti patunya mau jadi yang berbahasa ya. Saya pakai buku saya juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan, berbagi sama-sama positif. Mudah-mudahan apa yang diberikan dari kami, walaupun mungkin saya juga banyak salah dalam pembelajaran, bisa bermanfaat, ya, bisa diterapkan pelan-pelan, tidak harus terburu-buru tapi pelan-pelan, karena kita juga pasti punya kekurangan dan kelebihan sendiri ya. Mungkin dari kita ada yang memang udah bawaan lahir tukang marah-marah gitu. Ada juga mungkin yang bagaimana gitu, tapi insya Allah sebagai guru yang semangat, guru-guru hebat ya akan berusaha untuk memperbaiki demi kepentingan murid, berpihak pada murid. Dan kita melakukannya bukan dengan karena diancam ya, bukan karena nanti dapat pujian. Jadi kita melakukannya karena demi kebaikan kita bersama. Saya tutup pantun. Lihat awan bergerak-gerak. Awannya indah dan bertebaran. Yuk ikuti berbagi guru penggerak. Tambah pintar, luas wawasan. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari SMP 11, dari Bapak Ibu SMP 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.